Minum dulu dong, Pak Habib. Ya. Panas nggak bisa nggak? Bismillah. Panas. Bismillah. Dikit deh, panas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat ya, Jumat berkah ya. Saya kedatangan seorang tamu ya, yang mau bersilaturahmi ya, ke studio Kiai Ibrahim ya. Nah, beliau ini bagi yang sudah sering sholat di Masjid Husnul Khotimah tahun berapa itu? Sekitar tahun berapa? 2000. Pokoknya 2000 lah, ya, dari tahun 2000-an ya udah. Iya, Nah, mungkin nggak asing lagi dengan wajah beliau gitu ya. Ya, dia juga di sana sebagai imam ya di Husnul Khotimah ya, di masjidnya Bang Haji Romai Rama, dan juga dia kadang MC. Terus kalau khotib Jumat, khotibnya nggak datang, beliau juga nih yang gantiin khotib Jumatnya ya. Nah, mungkin yang sering sholat di Husnul Khotimah ya mungkin nggak asing lagi dengan wajahnya ya. Lalu dari situ dia pindah ke Al-Hikmah ya, Masjid Al-Hikmah. Jadi muazin dan ya sudah bantu lah ya. Sudah. Ini sesuatu kehormatan yang sangat besar nih buat saya didatengin. Dulu aneh kenal antum nih, apa namanya, ibaratnya malu-malu kucing ya, karena antum kan ininya apa sih namanya, MC udah gitu ya, dekat lah dengan di masjidnya Bung Romai Rama gitu. Gimana nih kabar antum nih? Aneh kenalin, namanya Habib. Habib aja. Oh, Habib bukan Habib turunan Habib Rasulullah, bukan. Hanya namanya saja Habib. Nama panjangnya siapa tuh? Habib aja dah. Habib aja. Panggil Maulana ya? Ada Maulana ya? Habib Maulana, subhanallah. Nah, kembali kita nih beralih dengan kondisi COVID nih. Efek dari COVID gimana nih? Wah, ini udah kalau ini itu udah merajalela dari berbagai macam lini nih, dari apa pegawai sampai dari tukang ojek, bahkan sampai ustadz sendiri nih banyak yang kelabakan atas bahasanya dari tenggelam ya, udah kayak orang arus tuh, tolong gitu ya, udah nolong, udah kan dibantuin ya, betul. Tapi malah bye kadang dari segi ekonomi, apa bisa begitu tuh ya? Sesungguhnya seorang orang mukmin itu bersaudara. Ya, kadang saya perhatikan ini di antara kita ini apa ya, sebagian kita ini hanya mementingkan kelompoknya, partainya. Padahal ada umat Islam di sisi lain dia membutuhkan tetapi tidak ditolong. Kadang teriak-teriak partainya saya Islam ini Islam, tapi kadang tetangga sendiri yang kesusahan tidak tolong. Nah, itulah ini sangat ironis sekali umat Islam. Ironis ya. Nah, itulah yang tadi antum katakan, Islam itu bagaikan buih, nggak punya kekuatan. Iya, betul. Jangankan kita melawan musuh-musuh kita, menolong saudara aja. Aduh, yang lagi kesusahan aja. Iya. nggak ada gitu ya. Ya Allah ya. Kadang kita perhatikan kan ketika pemilu kan teriak-teriak partai Islam, wah hebat ketinggikan. Ketika dia telah duduk di dewan atau di mana lah, kursi yang basah lah, yang empuk, kadang bukan teriak Islam, teriak kursinya untuk kepentingan partainya, bukan kepentingan umat Islam. Ketika mau pemilihan, didatengin ya orang-orangnya gitu. Antum harus ini, nanti kalau ada apa-apa enak dah gitu ya. Tapi kalau sudah jadi, ya ditinggalkan lah. Tinggalkan. Kayaknya sama aja jadinya ya.
Ya artinya mungkin itu betul, betul. individu kali ya, individu. Iya. Banyak juga yang nggak seperti itu, tapi banyak juga yang seperti itu. Banyak, hampir saya lihat itu, saya pribadi gitu lihat, ketika mereka yang aktif di kelompok dia atau partai dia atau apa dah, ketika dia aktif selalu dibantu, ditolong. Tapi ketika ada orang Islam yang artinya bukan kelompok dia, padahal dia membutuhkan, kadang dia cuek gitu, masa bodoh. Butuhnya ketika pemilu aja ya, pemilihan aja. Baru kita ditarik-tarik, ayo ya. Nah itulah situasi kondisi. Miris juga kita mendengarnya. Mungkin sering bicara, sering ngobrol. Ketika ngobrol kayak gini mah enak ya. Iya. Ya. Nggak menyinggung dengan keuangan. Iya. Tapi ketika kita butuh dan menyinggung keuangan, bungkem we. Hampir rata-rata seperti itu. Iya. Jadi kita gimana ya? Sedih juga ya. Jauh-jauh kita ingin berteriak, ingin membantu saudara kita yang sedang kesusahan, padahal tetangganya aja ya sedang merintih ya kan, kondisinya dia mau ngontrak, dia pengen buat biaya anak, ya biaya sekolahnya, dia juga mau biaya dia biaya hidup lah ya, sehari-hari itu udah susah ya. Pendapat antum gimana nih dengan kondisi kayak gini, melihat fenomena kayak gitu tuh? Ya harusnya itu kita gimana ya, antara kita ini karena ikhwatun, saudara, cuma bisanya menyampaikan Quran dan sunnah-sunnahnya. Kadang prakteknya di lapangan nggak seperti itu. Makanya berat sekali, makanya banyak masalah, banyak musibah. Bahkan sekarang COVID sendiri kalau kita renungkan 2 tahun, kenapa kok panjang begini gitu. Padahal di negeri lain itu udah hampir nggak ada lah, udah pelan satu-satu negara udah hilang dari COVID. Tapi kita punya Allah, kadang berpikir kalau memang itu COVID itu memang pemberian Allah, ya kita minta sama Allah supaya dicabut itu COVID. Tapi kadang sampai sekarang kita berpikir COVID ini apa? Dipelintir untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan partai untuk kepentingan mereka gitu. Artinya diperpanjang, kadang bisa dibisniskan dengan vaksinnya, dengan apanya gitu, dah terserah. Kadang untuk kepentingan mereka gitu. Jadi umat Islam yang selalu dipojokkan. Sangat sedih kan gitu. Jadi kondisi seperti ini, ya Allah, kita sudah kondisi seperti ini. Ya hal-hal kebaikan itu saling menolong dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awun ya. 'Alal birri wat taqwa, wa ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan, itu kan jelas. Apalagi saudara kita yang sedang kesusahan gitu kan. Ya nggak banyak-banyak, ibaratnya ya dia butuh ya. Aneh sebenarnya dari kemarin tuh sedih juga gitu kan. Sebenarnya kondisi seperti aneh tuh juga lagi miris ya, Pak Habib. Sekarang bantu kagak, masih kerja kagak, hancur dah. Ada tuh yang akhirnya dia putus asa, nggak akan dibantu sama saudaranya, lari ke agama lain. Wah, kita kebakaran jenggot. Kenapa harus begini antum? Kenapa antum nggak bilang aneh gitu kan? Aduh, antum begitu baru. Nah, itu jangan sampai jadi jangan sampai itu Pak Ustadz. Sedih juga. Ada temen kakak kemarin tuh, itu matunya tuh udah nggak bisa jalan, stroke, rumahnya udah bocor, banyak kalau hujan langsung gitu. Terus kakaknya juga lagi kondisi stres. Dia selama nikah nggak punya anak, udah gitu suaminya meninggal, ambil anak angkat. Nah, kata SMP cewek sekarang, ya Allah kondisinya. Jadi sangat disayangkan sekali ketika kita bersaudara akhirnya kita berpecah ya, karena nggak saling membantu. Gimana ya, saudara tuh saling membantu, saling memikul gitu kan. Mestinya seperti itu. Kalau
persaudaraan diikat dengan akidah itu biasanya kan lebih kuat itu. Lebih kuat. Kuat, Apalagi bagus, ya. masalah harta mah ibaratnya sepele lah ya. Ya, nggak seberapa. Akidah itu pertanyaan akidah, tauhid itu sama-sama satu akidah. Iya. Itu kan berat sekali. Ya jadi dengan udah kondisi corona sudah gitu apa namanya kondisi saudara juga seiman juga kayaknya udah semasa bodoh gitu kan ya nggak yang mana gitu kan mungkin tuh hidup ya jadi dia hafal Quran nggak berbekas dia baca Quran nggak berbekas dia ceramah pun seakan-akan nggak berbekas ketika melihat saudaranya yang membutuhkan tidak membantu atau gimana ya nggak ada lah gitu kan kalau memang nggak ada benar-benar ya itu nggak apa-apa kayak aneh nih nggak ada nih ya udah lo susun aja emang kondisi nggak ada gitu tapi aneh nggak memutuskan gitu ya minimal kalau nggak ada nggak bisa bantu antum main sini deh gitu main oke lah Ustadz Habib ya mudah-mudahan dengan begitu insya Allah ya Allah selalu membukakan pintu buat saudara-saudara kita para ustadz ya para kiai para dai ya salinglah tolong membantu saudara-saudara kita ya kita jangan bukan berarti orang kaya nggak pernah susah ya nggak punya masalah pasti punya masalah. Pasti ada masalah. Satu saat ente butuh teman saudara kita yang sekarang ini sedang merasakan kesusahan ya jangan nyangka ente enak-enak aja gitu ya pasti suatu saat gitu kan mulai hari ini tolonglah saling menolong membantu ini cuma bisa inilah yang aneh bisa berikan ya antum tahu sendiri waktu antum aneh kita ketemu kan kalau lagi ada gitu ya kan nggak mikir apa tapi kondisi yang seperti ini ya semoga corona cepat selesai dan kita bisa normal lagi bisa mengisi kesana aktivitas lagi ya. Oke gitu aja Pak Habib semoga pertemuan kita mendapat berkah dan menjadi apa kata Rasulullah apa la yadkhulul jannah qati'ur rahim tidak akan masuk surga pemutus silaturahim ya gitu aja. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diringankan, dimudahkan untuk masuk surganya dan juga karena apa? Karena kita silaturahmi. Ya. Oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.